Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Mama Herawan dan rekan saya Farah Fadila Umniah. Nah, di sini kita akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Peran-peran sebagai guru. Nah, yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Farah Fadila. Kami persilahkan. Nah, yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Artinya guru memudahkan siswa belajar dan bukan hanya berceramah di depan siswa, akan tetapi siswa harus lebih aktif daripada gurunya. Nah, tujuannya guru sebagai fasilitator itu yang pertama bukan hanya satu-satunya memberi jawaban, akan tetapi itu harus siswa harus mencari jawaban tersendiri. Yang kedua yaitu guru harus menyediakan media pembelajaran dan mencari ruang belajar yang sangat cukup. Nah, yang ketiga yaitu guru harus memancing siswa agar siswa lebih kritis dalam belajarnya. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator adalah guru membangkitkan semangat dan mengasihi siswa agar aktif. Nah, ciri-cirinya yaitu sering mendorong siswa dengan kata-kata positif. Dan yang kedua, menciptakan suasana supaya kelas itu tidak menegangkan. Tujuan guru sebagai motivator yaitu yang pertama, siswa lebih baik semangat dan tidak pantang menyerah. Yang kedua yaitu tumbuh minat belajar dan rasa percaya diri. Yang ketiga, mudah mendorong atau mudah berpendapat. Yang keempat yaitu hasil belajar dengan yang baik. Nah, ciri-ciri dari guru sebagai motivator yaitu yang pertama, guru sering mendorong siswa agar dengan kata-kata yang positif. Yang kedua yaitu menciptakan suasana supaya tidak menegangkan. Nah, yang ketiga memberi contoh sikap yang baik dan disiplin. Nah, yang keempat mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu guru sebagai pemacu belajar. Artinya guru menggerakkan dan merangsang siswa agar rajin dan tidak pantang menyerah. Ciri-cirinya yaitu mengajak siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, memberikan tantangan atau pertanyaan yang memancing rasa percaya diri. Yang ketiga, menghubungkan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya yang pertama yaitu siswa tidak hanya mendengarkan akan tetapi aktif dalam berpikir. Nah, yang kedua yaitu terbiasa belajar merasa mandiri. Yang ketiga, lebih kreatif dan semangat mencari jawaban sendiri. Nah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Nisha Mama Herawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang guru sebagai rekayasa. Nah, artinya guru itu penyusun dan pengatur cara belajar supaya belajar lebih lancar, menarik, dan juga mudah dipahami. Nah, ciri-cirinya itu seperti membuat rencana pelajaran yang jelas dan juga kreatif. Tentunya itu seorang guru tuh harus kreatif. Nah, dan juga ada cara pakaian dan alat bantu yang bervariasi. Jadi, tidak hanya metode ceramah saja yang digunakan oleh guru, namun juga menggunakan alat dan juga cara yang bervariasi ataupun kreativitas. Nah, selanjutnya itu ada menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, secara logika atau secara umum itu setiap siswa itu berbeda. Ada yang cerdas, ada yang tanggap, dan juga ada yang keterlambatan berpikir. Nah, di situ kita harus memahami siswa kita tuh yang mana, tipe yang mana, seperti apa begitu. Nah, dan juga mengatur suasana kelas yang nyaman. Setidaknya tidak ramai dan juga tenang, itu pasti ya.
dan juga memanfaatkan teknologi. Apalagi sekarang di setiap sekolah itu lebih banyak ya, rata-rata itu menggunakan TV digital. Nah, itu bisa digunakan sebagai alat atau metode untuk pembelajaran. Nah, tujuannya hal tersebut itu belajar jadi lebih efektif dan tidak membuang waktu. Dan juga membuat siswa semangat dan mudah paham dalam pembelajaran, dan juga melatih siswa berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang zamannya zaman milenial ya, bukan milenial sih, Gen Alpha. Sekarang tuh Gen Alpha. Nah, selanjutnya itu ada guru sebagai inspiratif atau inspirasi. Nah, artinya guru itu jadi contoh bagi murid-muridnya. Nah, bukan cuma mengajar materi, namun juga sikap dan perilakunya itu jadi panutan bagi mereka. Nah, ciri-cirinya sebagai guru sebagai inspirasi itu berperilaku baik dan juga layak ditiru, sering memberi semangat dan dorongan, seperti ayo dong semangat, gak boleh putus asa, gak boleh gampang menyerah. Karena apa? Sebuah cita-cita itu berawal dari kegagalan, begitu. Nah, dan juga ada sering memberi semangat dan juga dorongan, cara mengajarnya yang menarik, selalu bersikap positif dan antusiasi, membantu siswa mengenali bakat dan cita-citanya dengan menanyakan, hobimu apa? Terus kamu sukanya di apa? Gitu. Nah, itu cara membantu siswa mengenali bakat dan juga cita-citanya. Nah, tujuannya ciri-ciri yang di atas tersebut itu adalah membuat siswa rajin dan semangat. Jadi, kalau kita setelah menanyakan umpan seperti itu, jadi anak-anak tuh gini, kita harus memberi saran, sebagai guru harus memberi saran agar si anak itu semangat gitu. Nah, dan juga membentuk watak yang baik. Kayak ada anak yang biasanya ada anak MI yang suka mukul. Nah, itu harus kita bicarakan pelan-pelan, karena kalau anak seperti itu dengan cara membentak, nah itu jadi kayak bukan malah nurut, tapi malah membangkang begitu. Nah, juga mendorong siswa meraih impiannya. Kayak aku pengen jadi dokter, kita harus, oh berarti kamu harus gini. Karena kita itu motivator yang seperti sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Nah, dan juga mengembangkan kemampuan yang dimiliki, seperti anak ini suka badminton. Nah, di situ kita harus berkembangkan. Apalagi suka berhitung. Nah, di matematikanya itu dikuasai lagi. Nah, selanjutnya itu ada teknik guru sebagai fasilitator. Nah, apa sih teknik guru sebagai fasilitator? Guru itu memudahkan siswa belajar dan memberi arahan, tapi mendominasi. Siswa lebih aktif mencari tahu sendiri. Jadi, guru tuh hanya mengumpan balik. Yang mencari inspirasinya tuh dia sendiri, dari muridnya sendiri. Nah, caranya itu bertanya untuk merangsang siswa berpikir, mengadakan diskusi, dan juga memberikan tugas yang menantang. Itu melatih nalaritis siswanya. Nah, juga memperagakan cara kerja atau konsep, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan memberikan masalah nyata untuk dipecahkan, begitu. Nah, tujuannya itu siswa lebih aktif dan lebih berani berbicara. Kayak public speakingnya itu bagus gitu. Nah, dan juga siswa terbiasa belajar mandiri tanpa selalu guru. Nah, begitu. Nah, dan juga materi lebih gampang dimengerti. Suasana belajar jadi asyik dan akrab, jadi tidak canggung. Biasanya ada guru yang gak akrab sama muridnya gitu. Nah, itu agar terhindar dari hal tersebut. Nah, sekian dari kami.
ini pun ada kesimpulan dari kami, yakni komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan penyampaian pesan dari tujuan tertentu. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan pesan. Nah, media yang digunakan serta kemampuan kedua belah pihak dalam memahami informasi. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I just had to let you know you're